kitab yang kedua, nanti ada keempat, ketiga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu an. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anihi bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Faqad qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin man kana yuridul 'ajila ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura wa man arada al-akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura ila akhir maqala radhiyallahu anhu. Kita ngaji kitab kedua yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ada Sulukul Murid, tata cara, adab-adab, jalan-jalan orang-orang yang berkehendak. Kita ini orang yang berkehendak, pengen apa nih kita? Pengen dunia apa pengen akhirat? Dalam semua perbuatan kita, ini yang kita pengen ini dunia apa akhirat? Benar nggak? Tujuan kita melakukan ibadah, tujuan kita melakukan perbuatan itu buat akhirat apa buat dunia? Hah? Buat akhirat apa buat dunia? Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, man kana yuridul ajilah, barang siapa yang menginginkan al-ajilah. Apa al-ajilah? Tahu ajilah enggak? Hah? Ajilah adalah dunia. Barang siapa yang menginginkan dunia, nah, saya berani ngertiin. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka kami akan segerakan ajalna lahu fiha, maka kami akan segerakan baginya di dunia apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Dunia, pengen dunia, Allah kasih dunianya bagi orang-orang yang kehendaki, Allah kasih itu dunia. Di ibadah tujuannya buat dunia, kehidupan dia semua kepengenannya buat dunia, perbuatannya dunia, tujuannya dunia. Ya Allah kasih itu dunia, tapi nggak semua yang pengen dunia Allah kasih. Cuma beberapa orang yang Allah kehendaki, Allah kasih dunia itu. Nah, ya. Allah kasih itu dunia, dia tersebut. Ya. Kemudian orang tujuannya dunia itu tersebut dia mendapatkan bagiannya apa yang Allah kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya nanti di akhirat, bagi orang yang punya pengenannya dunia, bagi orang tersebut di akhirat kami sediakan apa? Neraka jahanam. Naudzubillah. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang pengen dunia. Begitu. Terus ya, waman aradal akhirah, barang siapa yang menginginkan akhirat, barang siapa yang mendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu untuk mendapatkan akhirat tersebut, ada usaha dengan sungguh-sungguh usaha tersebut, kemudian dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya akan dibalas dengan baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah al-ajilah hiya ad-dunya. Al-ajilah adalah dunia. Fa idza kana al-murid laha, maka jika ada seorang yang berkehendak, yang punya kepengenan laha fadlan, dia mementingkan dunia, dia berusahakan daripada mencari akhirat, maka masiruhu ilan nar, tempat kembalinya ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'al laum wal saghar, bersama kehinaan yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang pengen dunia daripada akhirat. Kadang-kadang kan kita ibadahnya begitu. Murid, ya. Orang-orang berkehendak ibadahnya supaya apa? Dibilang orang ahli ibadah. Nanti tujuannya dunia, dibilang ibadah. Allah berikan itu, nanti dia bakal dibilang orang ahli ibadah. Orang di dunia kepengenannya kaya, dia sholat duha biar kaya, ada ya? Ada. Hah? Banyak. Nah, Allah kasih tuh kaya. Allah kasih kan? Kayak beberapa orang yang kehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala
Jangan itu otomatis. Kita nggak usah niat tidak dapat itu mah. Kita niatkan ikhlas buat Allah Subhanahu wa taala. Kita biasa niat buat Allah Subhanahu wa taala, jangan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Saya sholat duha ya supaya dapat ridho Allah, supaya dapat ibadah, supaya dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya dunia, ya dapat urusan dunia doang. Udah. Semua jangan kita hendakin, yang kita pengenin cuma urusan dunia. Makanya fama ajal akilah, maka harusnya seyogyanya, sepantasnya bagi orang-orang yang berakil bil i'radi anha, berpaling daripada dunia, wal ihtiras minha, dan menjaga diri bagi dunia. Fatuba thumma tuba liman minha tahadzar wa talaqaha wa fi ta'atillahi wa fi ta'atir rahmani syammar. Kata Allah Haddad, fatuba thumma tuba, beruntung, sungguh beruntung. Liman minha tahadzar, terhadap orang terhadap dunia, bagi orang-orang yang terhadap dunia mereka berhati-hati. Wa talaqaha, dia tinggalin, talak sama dunia. Tujuannya bukan dia, talak, dia paling dunia sudah. Kadang-kadang dia kenapa kok pengen dunia? Turul amal, yang disebabkannya adalah banyak angan-angan. Saya nih, target saya pengen punya rumah tingkat 4. Waduh. Mobil usah banyak-banyak, Velfire 2, Pajero 4, terus angkot 19A 20 biji. Angan-angan ya. Hingga dia semuanya dia kerahkan buat dunia, semua tuh kepengenannya, usahanya, karena apa? Kepengenan dia hidup di dunia banyak, dia tinggalin semua akhiratnya. Enggak, padahal dunia adalah suatu yang hina, yang remeh. Orang yang meninggalkan dunia, jauh melarikan diri dari dunia yang ngejar dia. Dunia yang bakalan mengejar orang-orang yang meninggalkan dunia. Kemudian al-akhirah yang dimaksud di ayat adalah kata Allah yal jannah. Itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Wala yakfi fi husul fawz biha al-irdah faqat. Kalau orang pengen masuk surga, pengen mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan dengan surga, enggak cukup dengan iradah faqat, kepengenannya doang. Ya enggak? Saya pengen masuk surga. Bisa masuk surga itu? Enggak. Ngomong doang, saya pengen masuk surga, tapi sholat subuh jam 8. Wah, enggak, insya Allah orang sini enggak. Jam 9 orang sini. Enggak mungkin bisa mendapatkan surga. Surga harus didapatin, bukan hanya pengen dengan iradah, kepengenannya doang. Harus ada iya ma'al iman, harus ada keimanan. Wal amal saleh, harus ada amal saleh. Al-musyar ilaih biqauli ta'ala, yang mana yang dimaksud itu iradah surga nggak bisa didapetin kecuali dengan iman dan amal soleh yang Allah sebutkan dalam ayat tadi, wasa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun. Dia melakukan usaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan surga dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat masuk surga akhirat, pengen akhirat, man aradal akhirah, berarti ada usaha, yaitu amal soleh dan beriman. Kalau amal soleh doang tapi nggak beriman, nggak Islam, nggak bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman doang, ngaku Islam, tapi nggak beramal soleh, jadi mungkin nggak bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maksud daripada sa'il mazkur adalah huwal amal makbul, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana mengakibatkan al-mustajibu sahibu al-madha wa thana wa thawab al-azim alladzi la yanqadi wa la yafna bi fadlihi wa rahmatihi, bi fadlillahi wa rahmatihi. Yaitu sa'il mazkur adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan orang yang melakukan amal soleh yang diterima mendapatkan pujian dari Allah, pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, yang enggak bakal habis, yang enggak bakal sirna itu amal soleh dengan karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat rugi bagi orang, ya dari segala arah rugi nih. Orang yang menginginkan dunia yang benar-benar
Di dalam melakukan dunia dia benar-benar. Padahal orang yang mengakidkan dunia itu dia mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oh, subhanallah. Walladzi yuridu dunya iradah yansa fi janbihal akhirah fala yu'minu biha aw yu'minu wa la ya'malu biha fal awal kafir khalid fin nar wa tsani fasik mausum bil khasar. Orang yang mementingkan dunia kadang-kadang ada dua, yaitu kadang-kadang dia meninggalkan akhirat dan dia tidak mempercayai adanya akhirat. Yang kedua, dia beriman bahwasanya akhirat ada, tapi tetap melakukan amalan-amalan yang dia untukkan dunia. Dia nggak melakukan amalan untuk akhirat. Maka yang pertama tadi, yang nggak percaya adanya akhirat, kafir. Yang kedua, dia beriman, dia tapi mementingkan dunia, nggak ngelakuin amalan akhirat, fasik. Yang mana orang tersebut kafir, ada di neraka Allah, dan orang fasik ada disifati dengan sifat orang-orang yang rugi nanti di akhirat. Alhamdulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kana hijratuhu ila dunya yusibha aw imra'atin yankiha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innamal amal itu bagaimana dengan niatnya. Hanya saja setiap orang akan diberikan pahala baginya sesuai dengan apa yang telah mereka niatkan. Barang siapa yang hijrahnya niat karena untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya ya dapat Allah dan Rasulnya, supaya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau salah hijrahnya buat dapetin dunia, hijrahnya buat dapetin perempuan yang mau dinikahinya, maka hijrahnya dapatnya sesuai dengan apa yang niatkan tadi. Kehendaknya apa? Dia beramal soleh ini mau apa? Amal soleh buat dunia, ya dapat dunia. Amal solehnya buat akhirat, ya dapat akhirat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Allah, akhbar Rasulullah SAW, annahu la amala illa an niyatin. Rasulullah SAW menghabarkan kepada kita semuanya bahwasanya tidak ada amal kecuali harus dengan niat. Wa anal insan bihasabi ma nawah. Manusia hanya saja bakal dibalas sesuai dengan apa yang ia niatkan. Yuzab, diberi pahala, yuzza, dibalas. In khairan fa khairun, kalau niatnya bagus, niatnya akhirat, maka balasannya juga bagus. Wa in syarran fa syarrun, kalau niatnya jelek, niatnya buruk, ia mendapat juga keburukan. Faman hasunat niyatuh, kalau dia bagus niatnya, hasunah amaluh la mahalah, bakal bagus juga amalnya, tanpa mustahil dia bagus amalnya. Umar khabusatnya tuh, barang siapa yang niatnya jelek, maka perbuatannya juga bakal jelek, tidak mustahil. Wa ikana fi surah thayyibah, walaupun itu perbuatannya dalam gambaran, dalam bentuk yang bagus. Kalladzi ya'malu sholihat tasunnu 'alil makhluqin, seperti melakukan amal soleh yang tujuannya dia perbuat itu semua untuk dapat pujian dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu. Nah, jadi niat tadi orang yang murid pengen, kepengenan ini juga orang pengen dunia salah, pengen akhirat juga harus dibenerin. Ibadah kita harus niatnya benerin, karena semua amal ibadah tergantung pada niatnya. Niatnya bagus, perbuatannya pasti bagus. Perbuatannya bagus. Niatnya jelek, perbuatannya jelek, walaupun perbuatan tersebut bagus. Secara gambarannya, secara dohirnya bagus. Sholat, bagus gak? Bagus. Tapi tujuannya apa? Supaya dipuji orang, menjadi orang ahli sholat. Nah, makanya diancam oleh Allah dalam ayat surat fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum bi sholatihim sahun, mereka sholatnya lupa. Ya Allah, kita sholat lupa nih. Berapa rakaat kita sholat? Sering kita. Rakaat keberapa? Iya, rakaat keberapa ini kita? Kita lupa.
Apalagi lalai kadang-kadang sholat Bismillahirrahmanirrahim. Lupa ya Allah. Kita banget sudah. Sahun. Alladzina hum yura'un. Mereka orang-orang yang sholat tapi tujuannya riya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Naudzubillah min dzalik. Insyaallah. Insyaallah nih. Jangan sampai kita menjadi orang yang tujuannya niat kita buruk di dalam melakukan amal soleh. Mau apapun perbuatan kita, niatkan yang baik. Walaupun perbuatan tersebut mungkin gambarannya nggak bagus. Contoh tidur, ya biasa-biasa aja, nggak ada nilai yang istimewa tidur. Tapi kalau kita niatkan tidur, nih habis ini pulang tidur biar apa? Saya tidur awalan, kenapa? Biar subuh nggak kesiangan, malu ilok jam 8 baik. Biar subuh kasihan, biar nanti saya bisa bangun malam tahajud. Tidurnya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidur, biar apa? Biar badan besok segar, bisa melakukan aktivitas, bisa melakukan ibadah, bisa mencari nafkah, bisa kerja, sehat badan, istirahat. Dia dapat tidurnya, dapat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilaikan bagus oleh Allah Subhanahu wa taala, bagus. Makanya niat yang bagus dalam semua amal perbuatan kita akan diganjar bagus oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun gambaran perbuatan kita ini dilihat mungkin kurang baik. Insyaallah. Insyaallah wallahu alam.